Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurkum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 2 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi dan sholat zuhur akan diimami oleh Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dan pembahasan kitab Sayyarus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rakaat ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamadaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamatis syayatin, a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shalli ada Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil الذي يكذب به فذلك الذي ويل للمصلين الذين هم يراءون. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك إنا أعطيناك الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن. إياك نعبد وإياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني. الله أكبر. وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. التحيات علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى كما باركت على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة على نية الرضا والقبول. أن الله يرزقه صحة وعافية وسلامة من كل بلية وأذية وداء وألم وأمراض وأسقام، خصوصا على نية الشفاء والصحة كي أغوث محمد فاتر بن كي أغوث إروين حليم. أن الله يشفيه شفاء عاجلا تاما كاملا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تمن بها علينا بالشفاء وتزيل بها عن بدن كل داء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بحرمة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة أن ترزق يا الله صحة وعافية والسلامة، خصوصا على كي أغوث محمد فاتر بن كي أغوث إروين حليم. اللهم اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما ولا علما بعده، بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا قديم يا قائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin ووالدينا والحاضرين أجمعين بأن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan pada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani haqiqatid dunya. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat dunia. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna dunya wal akhirata ibaratani an halataini laka fattaqribud dani minhuma yusamma dunya wa huwa kullu ma qabla al maut wal ba'idul mutaakhir minhuma yusamma akhiratan wa huwa kullu ma ba'dal maut. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya dunia dan akhirat itu yaitu ibarat daripada dua kelakuanmu yang hampir lagi dekat kepadamu, daripada salah suatu daripada keduanya itu, yaitu dinamakan dunia, dan yaitu tiap-tiap kelakuanmu yang dahulu daripada mati. Jadi semua kondisi terjadi sebelum kematian itulah dunia. Dan tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian yang lagi akan datang itu yaitu dinamakan akhirat. Dan tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian daripada matimu itu yaitu akhirat. Jadi segala kondisi yang terjadi setelah kematian maka itulah yang dinamakan akhirat. Nah, awalnya adalah masuknya hamba
ke dalam liang lahat. Ini dinamakan dengan barzah. Dinamakan juga alam kubur. Dan segala fitnah yang terjadi dinamakan di dalamnya fitnah kubur. Kapan awalnya fitnah kubur itu? Awalnya fitnah kubur adalah soal munkar wa nakir. Pertanyaan munkar wa nakir. Itulah awal daripada fitnah kubur. Maka segala kondisi yang terjadi setelah itu, apakah itu siksa ataukah itu nikmat, semua dirasakan langsung oleh yang bersangkutan di alam barzahnya. Karena dia juga hidup, walaupun tidak seperti kehidupan saat dia masih berada di dunia. Termasuk nikmat dan siksa. Ada yang bertanya, seandainya seseorang dimasukkan ke dalam liang lahat, andai dia mendapatkan siksa, maka pertanyaannya, yang disiksa itu jasad baik apa ruh juga? Atau cuma yang disiksa itu adalah ruh? Dalam kitab Simarul Yani'ah, itu syarah dari kitab Riyadul Badi'ah, dijelaskan yang diazab terhadap orang yang di dalam barzah itu adalah ruh dan jasad. Jadi dia merasakan sakit, demikian juga merasakan nikmat, sama seperti dia masih hidup dalam kehidupan dunia, walaupun kondisi alamnya berbeda. Tetapi tiap-tiap kelakuanmu yang di dalam dunia itu, yaitu sekaliannya dicela oleh syarak. Sebab itulah terbagi kelakuan yang di dalam dunia itu atas 3 bagi. Pertama, kelakuan yang menyertai ia akan dikau daripada dunia hingga kemudian daripada matimu di dalam akhirat, yaitu ilmumu. Jadi ada yang menyertai seseorang dari dunia sampai akhirat, itu tetap menyertai. Apa itu? Ilmu. Dan murad dengan ilmu di sini yaitu ilmu memberi manfaat di dalam akhirat, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu tariqah. Dan yaitu yang membawa kepada berbuat ibadat yang ikhlas. Yang membawa ibadah itu kepada ilmu billah, yakni ilmu yang mengetahui ia akan zat Allah Ta'ala dan mengetahui ia akan segala sifatnya dan mengetahui akan segala af'alnya. Jadi untuk terbuka jalan sampai kepada itu, semua itu harus dilalui terlebih dahulu dengan ikhlas. Baru bisa terbuka pemahaman untuk dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini, hadirin sekalian, ibarat angin. Nah, terasa tak dingin? Hah? Ikhlas itu ibarat angin. Yang mana wujud ikhlas itu kita tidak tahu, Pak. Tapi rasa ikhlas itu ada. Coba. Rasa tak dingin? Ada tak rasanya? Ada. Bentuknya mana? Bisa kita tengok bentuknya? Tidak bisa. Itu hal yang simpel lah. Jadi kalau ditanya bagaimana ikhlas, seperti seperti angin. Adanya bisa dirasakan, tapi wujudnya tidak bisa kita lihat. Dan ikhlas ini haruslah didahului pertama kali dengan taubat. Sebab siapa orang yang tidak melalui makom taubat, jalan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah akan terasa sempit. Jadi minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dibukakan pintu taubat. Dan demikian lagi ilmu yang mengetahui akan malaikat Allah dan segala kitabnya dan segala rasulnya, dan ilmu mengetahui akan alam malakut yang di bumi dan alam malakut yang di langit, dan demikian lagi mengetahui ilmu syariat yang zahir yang dikosot dengan dia untuk Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita salah tujuan, salah niat dalam menuntut ilmu itu. Maka di sini dikatakan yang dikosot, yang dituju dengan ilmu itu adalah semata-mata karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murad dengan amal itu yaitu sekalian ibadat yang khalis lillahi ta'ala. Maka adalah yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Dan jikalau ada ia sekira-kira rupa amal itu di dalam dunia sekalipun manfaatnya itu hingga ke dalam akhirat. Karena datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang siksa itu di dalam kubur daripada kaki mayit itu, maka datang qiyamul lail, yakni berbuat ibadat di dalam malam itu, menolakkan akan dia. Dan apabila datang siksa itu dari hadapannya, daripada hadapan mayit itu, maka datang sedekah itu menolakkan akan dia hingga akhir hadis. Itu ada dalam hadis yang cukup panjang. Setiap amal kebaikan itu menjaga dirinya dari berbagai sisi. Sampai akhirnya ketika malaikat datang untuk menyiksa dari arah kepala, amal solatnya datang. Hingga tidak ada celah malaikat untuk datang kepadanya. Akhirnya semua amal yang ikhlas itu menjawab ma qibali madkhal, tidak ada tempat masuk dari sisi kami. Hingga dijelaskan dalam hadis yang panjang itu, kondisi mayit itu semakin hari ribtata wa surura, senantiasa mendapatkan senang dan kegembiraan. Ini buah keikhlasannya. Dan kedua, suatu yang menolongi atas berbuat amal akhirat, yaitu dibilangkan pula daripada amal akhirat. Jadi segala sesuatu yang bisa menyempurnakan amal akhirat, maka itu pun menjadi dihitung sebagai amal akhirat. Dan jikalau ada ia daripada sekira-kira suruhnya di dalam dunia sekalipun, seperti memakan akan makanan sekedar yang dikosot dengan dia, menolongi atas menuntut ilmu yang memberi manfaat. Barangkali wong sedekah dengan sepotong roti untuk orang yang menuntut ilmu agama, maka sedekahnya tadi memberikan sepotong roti itu pun termasuk menjadi amal akhirat. Dan sekedar yang menaungi dengan dia atas berbuat ibadat, dan seperti pakaian dan tempat kediaman sekedar yang dikosot dengan dia menolongi akan yang demikian itu. Seperti bernikah yang sekedar hajat yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadat, maka sekalian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Jadi nikah dengan niat tujuan untuk menyempurnakan ibadat, maka nikahnya pun menjadi terhitung amal akhirat. Hatta sebuah payung sekalipun, barangkali yang dia hadiahkan kepada seseorang, kalau dia tujuan orang itu diberikannya tadi kepada wong yang berjalan di tengah terik matahari untuk sholat berjamaah, maka itu jadi tidak salah memberikan. Barangkali minjem ke payung lah untuk wong yang nak hadir sholat berjamaah, kondisi cuaca hujan yang kuat, maka itu juga menjadi amal akhirat. Jikalau dikosot, maksudnya ditujukan, ya.
Jikalau dikosot akan sekalian itu akan bersedap-sedap atau bersuka-suka, atau dikosot bermegah-megah, maka yang demikian itu dibilangkan daripada dunia. Dan yang dicela oleh syara itu, maka yaitu tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi kalau dah ada hubungannya, keterikatan atau keterhubungan dengan perkara akhirat, maka dia termasuk terhukum amal dunia. Dan ketiga, tiap-tiap suatu yang tiada manfaat di dalam akhirat sekali-kali, seperti memakan yang sedap-sedap yang diharuskan, tetapi yang lebih daripada darurat. Makan berlezat-lezat melebihi dari sekedar hajat maksudnya. Ya. Itu bisa menjadi tafsir, tidak bisa masuk dalam amal akhirat. Tapi dia masuk dalam kategori amal dunia. Dan yang lebih daripada hajat yang menolongi atas amal akhirat, seperti pakaian dan tempat kediaman, dan bernikah yang lebih daripada sekedar darurat, dan yang lebih daripada sekedar hajat yang menolongi atas amal akhirat, maka sekalian itu dibilangkan daripada semata-mata dunia yang dicela oleh syara. Dan seperti segala perbuatan yang maksiat yang disukai akan dia oleh nafsunya itu, maka yaitu dibilangkan daripada dunia yang terlebih dicela oleh syara. Dan demikian lagi setengah daripada yang dinamakan semata-mata dunia yang dicela oleh syara itu, yaitu sekalian yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, seperti emas dan perak dan rumah dan kebun dan hamba laki-laki dan hamba perempuan dan barang sebagainya yang lebih daripada sekedar hajat itu. Dan kata setengah ulama, dunyaka ma syaghalaka anillahi ta'ala, artinya bermula duniamu yang dicela oleh syara itu tiap-tiap sesuatu yang membimbangkan akan dikau daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, atau membimbangkan akan dikau daripada zikrullah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang bisa melengahkan kita kepada Allah, bisa memalingkan kita, bisa menjadikan kita lalai kepada Allah, maka semua itu, sesuatu itu terhukum bagian daripada dunia, terbagian daripada dunia. Dan kata setengah ulama, sudah itu ya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad jama'allahu ta'ala majami'al hawa bi khamsati umurin. Artinya, dan sungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala akan perhimpunan yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, yaitu di dalam 5 perkara. Allah yang sudah menghimpunkan ini 5 perkara ini, tidak ada manfaatnya dalam urusan akhirat, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Artinya hanya saja hidup yang sia-sia di dalam dunia itu, yaitu bermain-main dan lupa-lupa dan berhias-hias dan bermegah-megah antara kamu, dan membanyakkan di dalam harta dan membanyakkan anak. Jadi 5 perkara ini tidak masuk dalam kategori amal akhirat, melainkan semua masuk dalam wilayah kategori dunia. Apa itu yang pertama? Nah, di sini dijelaskan. Sesuatu yang bersifat sia-sia, yaitu sesuatu yang bermain-main, sesuatu yang melupakan, berhias-hiasan, bermegah-megahan, atau saling berbangga dengan harta dan anak. Itu tidak masuk dalam amal akhirat. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wal a'yanul lati
tahsulu minha hazihil khamsatu sab'atun. Yajma'uha qauluhu ta'ala zuyyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i wal banina. Al-ayah. Artinya bermula sekalian sesuatu ain yang dinamakan dunia dan hasil daripada 5 perkara yang tersebut dalam ayat yang dahulu itu, yaitu 7 perkara yang terhimpun di dalam firman Allah Ta'ala. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya diberi perhiasan oleh Allah Ta'ala bagi manusia yang kasih mereka itu akan segala syahwat, yaitu daripada perempuan dan anak, dan berpikul-pikul daripada emas dan perak, dan kuda yang baik-baik, dan beberapa binatang daripada onta dan lembu, dan kambing, dan beberapa tanam-tanaman yang banyak. Dan sekalian yang demikian itu, yaitu dinamakan bersuka-suka dan bersedap-sedap kehidupan di dalam dunia jua. Tiada baginya memberi manfaat di dalam akhirat. Kecuali kalau dijadikan wasilah untuk menjadi penyempurna ibadah atau menolong dalam berbuat ibadah, maka baru dia bisa masuk di dalam kategori amal akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripadanya surga di dalam akhirat itu, yaitu sebaik-baik tempat kita kembali. Bermula yang 7 yang tersebut di dalam ayat ini, yaitulah kenyataan hakikat dunia. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa qad kana al-Fudail Ibnu Iyad yaqulu li ashabihi ijlisu bina litatubu minadz dzambil ladzi la yahtadi ilaihi ghalibun nasi huwa hubbud dunya min malin wa ta'amin wa kalamin wa manamin fa inna hadhil asya' al arba'ata hiya arkanu muhibbatud dunya. Intaha. Artinya, dan sungguhnya adalah Fudail Ibnu Iyad berkata ia bagi beberapa sahabatnya, duduk kamu dengan kami supaya taubat kamu daripada dosa kamu yang tiada dapat petunjuk kepadanya oleh kebanyakan manusia, dan yaitu kasih akan dunia daripada harta dan makanan dan perkataan dan tidur. Maka karena yang 4 perkara ini, yaitulah rukun kasih akan dunia. Oh, jadi cinta dunia itu hadirin sekalian 4 ini. Nih, yaitu harta, makanan, pakaian, dan tidur. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad arabta anna kulla ma huwa lillah falaysa minad dunya wa qadra daruratil qud wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillah in qasada bihi wajhallahi wal istiksar minhu tana'amu wa huwa li ghairillah. Artinya, maka sungguhnya telah engkau ketahui bahwasanya tiap-tiap dunia yang diperbuat karena Allah Ta'ala, maka yaitu bukan daripada dunia. Bukan daripada dunia yang dicela oleh syarak. Dan mengambil dunia yang sekedar makanan yang darurat, dan mengambil akan dunia yang tak dapat tiada daripadanya
seperti mengambil akan tempat kediaman yang yaitu lillahi ta'ala, yang tak dapat tiada daripadanya jika dikosot dengan dia karena Allah Ta'ala. Bermula membanyakkan mengambil daripada dunia itu karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka, yaitu bukan karena Allah Ta'ala. Itulah dunia yang dicela oleh syarak. Jadi yang tidak dicela itu, ya dia mencari dunia sekedar dalilnya. Itu dilarang untuk mencari lebih. Tidak ada, selama tetap kita mengikuti jalan Allah dan Rasul dalam mengupayakannya, dan selama ditujukan, dikosotkan untuk kebaikan di jalan Allah Ta'ala. Maka itu hadirin sekalian, yang mencari lebih di antara sahabat banyak. Abdurrahman bin Auf mencari lebih, Abu Bakar mencari lebih, Umar bin Khattab mencari lebih, tapi kesemuanya ini dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan separuh hartanya, maka itu termasuk menjadi amal akhirat. Intinya mencari lebih itu tidaklah dicela asal kosotnya benar, asal tujuannya benar, dan cara mendapatkan atau mengupayakannya dengan cara yang benar. Wa bainat tana'umi wad darurati darajatun yu'abbiru anha bil hajati walaha tarfani wasitatun tarfun yaqrubu min haddid darurati fala yadurru fa innal iktisara ala haddid darurati ghairu mumkinin wa tarfun yuzahimu jadibat tana'umi wa yuqribu minhu payambagi ad yahzara minhu bainahuma wasaitun mutasyabihatun wa man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fihi wal hazmu fil hazri wat taqwa wat taqarrubi min haddid darurati ma amkana iqtida'an bil anbiya'i wal awliya idza kanu yarudduna anfusahum ila haddid darurati. Artinya, dan antara mengambil akan dunia karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka, dan antara mengambil akan dunia sekedar darurat itu, yaitu satu derajat pula yang diibaratkan daripadanya itu dengan hajat, yakni mengambil akan dunia sekedar hajat, dan baginya dua pihak, dan ada baginya pertengahan. Bermula satu pihak itu, yaitu mengambil akan dunia sekedar hajat yang hampir daripada sekedar darurat, maka yaitu tiada memberi mudarat. Maka karena bahwa berkehendak menyampaikan atas sekedar had darurat itu, barangkali tiada dapat, dan pihak yang kedua itu yaitu mengambil akan dunia sekedar hajat yang dekat kepada pihak bersedap-sedap dan bersuka-suka itu dan hampir daripadanya, maka siogianya ditakuti akan yang demikian itu. Dan antara keduanya itu satu derajat yang pertengahan, yang subhat, yakni susah mengetahui akan dia itu. Jadi mengambil sekedar ukuran had darurat untuk hajat tidak dicela. Tapi kalau mengambil lebih daripada batasan had darurat, ukuran hajat, sampai kepada batasan untuk berlebih-lebih, bersedap-sedap, itu yang dianggap tercela. Ya. Dan barang siapa berkeliling pada dekat keliling sesuatu yang ditegahkan itu, niscaya hampir ia bahwa jatuh di dalamnya, dan hendaklah bersungguh-sungguh di dalam memeliharakan yang demikian itu, dan bersungguh-sungguh takut akan yang demikian itu. Jadi kalau kita selalu berdekatan dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, itu dikhawatirkan maksudnya. Bermula mengambil akan dunia itu sekedar hajat yang hampir kepada sekedar had darurat itu,
Yaitulah yang dituntut secara sedapatnya, karena mengikut dengan anbiya dan aulia, karena adalah mereka itu mengembalikan akan diri mereka itu kepada mengambil akan dunia yang sekedar hajat darurat itu. Jadi ketika didatangkan oleh Allah, maka sekedar mengambil ukuran darurat yang dibutuhkan. Seperti pada kisah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, buah kesabaran beliau ketika disembuhkan dari sakitnya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan belalang dari emas, Pak. Dari emas. Apa kata Nabi Ayub? Sebenarnya aku tidak membutuhkan ini, tapi karena memandang siapa yang mendatangkan hujan belalang emas itu, yang mendatangkannya adalah Allah, dimbeknya oleh Nabi Ayub. Tapi cuma sekedar seekor belalang emas. Ya. Begitu ditanya, kenapa tidak diambil? Padahal itu emas, mahal. Apa kata Nabi Allah Ayub alaihissalam? Sebagai tanda syukurku untuk menghargai nikmat karuniamu. Kalau nyampak di kita Masjid Agung ini belalang emas itu, begocok pacak, bebunuhan laju, mahal emas ya tak? Apalagi zaman sekarang. Nah, zaman sekarang. Itu tandanya kita kepengen lebih. Ya. Dan tiada mengambil mereka itu akan dunia karena bersedap-sedap dan karena bersuka. Nah, jadi golongan anbiya wal mursalin itu tidak mengambil lebih sampai kepada batasan untuk bersenang-senang, tapi cuma sekedar batasan, sekedar hajat. Nah itulah yang dikatakan sampai batas darurat, sampai batas kebutuhan. Wallahu a'lam bisawab. Al-babus sabi fi zimmi hubbid dunya wa zimmil bukhli. Ini sudah menceritakan bab yang ketujuh ini membahas tentang kecelaan dunia dan kecelaan perilaku bakhil. Tahu bakhil? Pelit, al-medid, cemekean. Kalau bahasa pasarannya labu pahit, getah basah. Agak kita cerita itu minggu yang akan datang ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sabar lagi ibu-ibu.